ada 3 macam ya sebenarnya ya. One way warna merah nggak ada Mbak. Ya, jadi kateter itu ada 3, one way, two way, dan three way. Kalau yang one way kan yang seperti ini toh, ya tidak ada penguncinya. Teman-teman sudah tahu ya, sudah tahu. Ini besok keluar juga one way, two way, dan three way ketika evaluasi. Nah, kapan kita menggunakan one way, two way, atau three way? Pertanyaannya gitu, ya kan? Kemarin dengan Pak Aziz sudah dijelaskan, sudah. One way digunakan untuk hanya untuk, misal contoh kita akan mengambil spesimen urin, ya kita akan mengambil spesimen urin, akan tetapi pasiennya bed rest, ya pasiennya bed rest dan dia belum terpasang kateter dan tidak ada indikasi dipasang kateter dalam jangka waktu tertentu. Nah, padahal kita harus segera mengeluarkan urinnya. Bapaknya disuruh pipis nggak bisa, ya dan karena dia juga bed rest, maka kita menggunakan kateter one way untuk mengambil urinnya pasien. Ya, sudah. Setelah selesai kita akan lepas. Jadi selain untuk pemeriksaan, one way juga digunakan untuk pengosongan kandung kemih yang sifatnya adalah sementara. Ya, tidak pakai hari-harian, 3 hari 2 hari enggak, tapi sementara. Sekali cus keluar ya sudah, kita lepas. Paham? Yes. Nah, terus kemudian three way. Three way digunakan untuk masukkan obat, irigasi, ya biasanya pada pasien-pasien post operasi BPH atau benigna prostat hiperplastia, atau biasa teman-teman atau orang awam sebutnya sakit prostat atau operasi prostat. Ya pakainya yang three way. Ya, yang ini digunakan untuk pengunci, kemudian yang tengah untuk cooling bag, yang ketiga untuk ya obat ataupun cairan yang lain. Oke, paham ya? Nah, yang selanjutnya adalah ukuran. Teman-teman, ada banyak sekali ukuran kateter. Ukuran kateter ada di sini ataupun di kemasan sebelum dibuka. Kemasannya hampir seperti ini. Mirip. Satu bagian warnanya putih ada tulisannya, satu bagian lagi bening. Nah, sebelum membuka cek berapa ukurannya. Ya. Di situ dituliskan one way misalnya 12, two way 14, three way 20. Anda harus cek sebelum membuka. Jangan sampai sudah dibuka kemudian waduh, ternyata kecil. Ya, aduh ternyata usianya baru 17 tahun. Padahal saya bukanya yang 24. Lah ya gede banget. Anda dipasang ini lah gede ya. Ya, oke. Jadi ukurannya genap 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 gitu-gitu. Ya, genap. Nah, selain itu ukuran ada di sini. Jadi setelah dibuka Anda checking lagi. Oh, ya benar. 24. Oh, ini juga 24. Nah, begitu. Nah, tentunya teman-teman ukuran itu berdasarkan usia pasiennya. Berdasarkan usia pasien. Kalau usianya misalnya remaja sampai dengan dewasa ya, kita bisa pakai ukuran 14 ataupun 16. Kebetulan ini 16. 16 segini. Nah, ini yang sering digunakan ini. Ya, tapi kalau lansia dia cenderung lebih besar. Kenapa? Otot-ototnya dia sudah kendur. Ya, otot-ototnya dia sudah kendur, jadi kita pakai ukuran yang bisa jadi 18 ataupun 20. 24 ini cukup banget. Nah, jadi kita pakai yang ini, segini. Ini 16. Ya. Ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, tentunya teman-teman harus siapkan peralatannya. Ini namanya apa? Bak instrumen. Ya, ini namanya bak instrumen. Bak instrumen ini sifatnya steril. Jadi semua yang masuk ke sini itu sifatnya steril. Oke. Jadi kalau barang itu tidak ada indikasi steril, jangan dimasukkan. Contoh. Biasanya gitu. Ya enggak? Nah, ini kan enggak steril, enggak perlu steril. Ya, jadi enggak usah dimasukkan. Ya, begini. Ini steril. Yang luar tidak steril. Jadi tidak boleh Anda membuka tutup bak instrumen seperti ini. Enggak boleh. Kenapa? Ini korentang, steril ujungnya. Walaupun pegangannya dia tidak steril.
Paham? Jadi kalau kita pakai handscoon steril, jangan pegang korenta. Ya, pegangnya yang ujung. Lah ya terus piye kok sama gini ya nggak mungkin juga. Jadi kalau sudah steril ya sudah minta bantuan orang lain untuk membukakan ini. Ya. Terus kemudian saya evaluasi dari teman-teman ketika evaluasi ya, ketika praktek. Kalau membuka gak instrumen begini. Enggak boleh, harusnya nah ya menghadap ke atas. Setelah selesai, tutup lagi. Ya. Yang selanjutnya adalah bak instrumen tidak boleh ada di samping pasien. Tidak boleh, kenapa? Iya, ini steril, nanti bisa terkontaminasi. Paham? Ya, ini duk sifatnya steril ya, jadi masuk di sini. Nanti bisa terkontaminasi. Selanjutnya ketika kita memasang kita harus ada gel. Ya, sebenarnya untuk memberikan gel itu ada dua cara, ada dua teknik. Satu teknik kita masukkan langsung, nah gitu. Enaknya kalau masukkan langsung menggunakan spet itu pada pasien laki-laki, ya. Tapi bisa juga pada perempuan, set masukkan langsung. Atau yang kedua adalah nanti gel akan dilumaskan ke ini selang kateternya. Ya, tapi nanti kita akan belajar yang dilumaskan di selang kateter. Baru besok kalau kalian sudah ekspor boleh gelnya dimasukkan di spet. Kemudian ada cairan pengunci, bisa aquabides ataupun NaCl ketika aquabidesnya nggak ada. Terus kemudian plester jelas, ada urin bag. Sebelum Anda memasangkan urin bag ke kateter ke urin bag, pastikan dia sudah menutup atau mengunci. Jadi cek dulu, oh nek buka ini ya toh, nek ngunci gimana toh gitu. Ya, gitu. Paham ya? Paham. Oke, ini nggak dipakai. Nah, kalau sini nanti kalian foto. Nah, prinsip dalam pemasangan kateter apa? Pakai prinsip apa? Bersih dan steril. Bersih ketika kita melakukan vulva hygiene ya. Ya, tapi saya tidak akan mengulangi vulva hygiene. Ya, karena kemarin teman-teman sudah belajar terkait vulva hygiene. Benar ya? Sudah belajar terkait dengan vulva hygiene, maka hari ini saya tidak akan melakukan vulva hygiene, langsung kepada pemasangannya saja. Jadi kita langsung pemasangan. Iya. Bisa filenya pakai Langsung pemasangan, tidak pakai vulva hygiene. Oke. Langsung tahap kerja atau prosedur pelaksanaan. Ya teman-teman, sebelum melakukan tindakan pasti akan dimulai dari tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi adalah tahap sebelum ketemu dengan pasien. Nomor satu pasti ada cek order. Ya, dari rekam medis Anda harus wajib baca rekam medis sebelum ke pasien. Entah itu mau melakukan tindakan apapun, mau mengajarkan pasien tarik nafas dalam, mau mengajarkan penjadwalan defekasi pasien ya sesuai dengan kasusmu, itu tetap harus cek order. Ya, agar apa? Tujuannya agar tidak salah pasien. Ya, agar tidak salah pasien. So, cek order penting, minimal adalah nama, usia, alamat. Baca sekilas agama budaya itu penting. Apalagi budaya, kita harus tahu dia budayanya apa atau asalnya dari mana. Ya, untuk menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien. Ya, kalau pasiennya dari Sumatera, misalnya teman-teman yang dari luar Jawa itu kan biasanya intonasinya agak lebih tinggi gitu ya. Penekanannya itu ada. Tapi kalau Anda ngomong dengan orang Jawa, Jogja, Solo dan sekitarnya, kok pakai penekanan dan nada agak atau intonasi tinggi, wah itu nanti tersinggung. Gitu. Oke? Ya, yang kedua adalah selain cek order, eksplorasi, fantasi, ketakutan, kesiapan. Di situ nggak ada, boleh ditambahkan. Eksplorasi itu apa? Bertanya. Terkait dengan kesiapan, ketakutan, diri siapa? Dirinya perawat. Apakah saya siap bertemu dengan pasien untuk melakukan tindakan ini? Kita harus tanya pada diri kita sendiri. Saya siap bertemu dengan pasien. Boleh nggak ketika saya misalnya, Mbak, tolong dong kamu pasang kateter pada pasien X, ya, pasien Ibu Suminah usianya 50 tahun di kamar nomor 4. Boleh nggak Anda bilang, Ibu mohon maaf Bu, ya Allah, saya belum pernah yang namanya pasang kateter langsung ke pasien. Dulu pernah belajar pasang kateter, itu semester 2 bulan, sekarang udah lupa. Boleh? Boleh. Boleh. Karena memang itu yang harus Anda lakukan.
Ya jujur, ketimbang nanti ada kesalahan. Ya itulah eksplorasi. Aduh saya belum siap. Nah itu eksplorasi. Oh saya belum siap. Oh saya belum pernah. Ibu mohon maaf, saya mendampingi ibu dulu ya. Atau saya butuh teman. Itu boleh juga. Ya, yang ketiga persiapan alat. Seperti tadi alat sudah kita siapkan. Kemudian cuci tangan dan apa lagi? Ya, memakai handscoon. Tahap orientasi. Assalamualaikum. Nah, kenapa kita harus cek order? Salah satunya untuk ini tahap orientasi. Ya, dia agamanya apa? Jangan sampai Anda salah. Assalamualaikum Ibu. Bu, gimana kabarnya hari ini? Bu Sari, ya Bu, saya boleh pinjam gelannya? Kalau kita sudah melakukan tindakan itu atau pasiennya sudah nginep beberapa hari di Bangsalu, jangan tanyakan lagi ibu namanya siapa. Ya kan, Anda udah cek order. Panggil aja namanya Bu Sari Bu. Iya, kan gitu. Bukan Mbak. Nah, kalau memang dia bukan Bu Sari, saya cek gelangnya dulu ya. Oh, leres Bu Sari, 45 tahun. Ibu hari ini kelihatan pucat. Ya sesuai apa? Sampaikan sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai dia kelihatan pucat, Anda bilang ibu hari ini dia kelihatan sakit banget berseri-seri. Nggak matching nanti pasiennya batin. Ibu ya toh, aku dari semalam itu nggak bisa tidur, nyeri dan lain sebagainya. Kok masa aku aneh banget gitu ya? Nggak mungkin. Ibu kelihatan pucat sekali. Bagaimana istirahatnya tadi malam? Bisa istirahat atau tidak? Daharnya gimana? Mau atau tidak? Apa yang ibu rasakan sekarang? Kan ya itu validasi. Oh iya Mbak, saya itu cemas nanti mau operasi sesar. Baik Ibu nanti mau operasi sesar, insya Allah akan dilakukan pada maghrib ya Bu ya. Nah sekarang saya akan memasang kateter Bu. Kateter adalah selang yang nanti saya akan masukkan ke kemaluan Ibu untuk membantu Ibu berkemih. Kenapa? Karena nanti Ibu harus operasi dan tidak mungkin ketika nanti pos operasi juga Ibu langsung bisa ke kamar mandi ketika mau berkemih. Ya, jadi kami bantu untuk memasang selang yang tujuannya membantu Ibu berkemih. Jadi ketika berkemih Ibu tidak harus ke kamar mandi, jadi langsung saja dan Ibu tidak akan merasakan sensasi ingin pipis. Jelaskan. Jangan sampai pasiennya bingung, aku dari kemarin nggak pipis ya. Begitu. Untuk waktunya maksimal 10 menit Bu. Aduh Mbak, sakit nggak? Pertanyaannya begitu, sakit nggak? Sakit ya Ibu. Jadi prosedur pemasangan kateter ini akan menimbulkan rasa kurang nyaman ataupun nyeri yang nanti akan Ibu rasakan. Tetapi saya minta bantuan Ibu juga untuk tetap rileks. Nanti akan saya ajarkan tarik nafas dalam yang fungsinya untuk menurunkan tingkat nyeri dan agar Ibu rileks. Begitu Bu? Ibu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah ditambahi Allahumma barik lana. Cukup bismillah saja. Ya, kemudian jaga privasi. Kalau ada tirai-tirai, kalau tidak ada tirai pintu, kalau tidak ada pintu dan tirai, minggir dulu ya Mas. Kalau ada, saya mau pasang kateter. Misalnya di mana? Di kamar opa. Kamar opa kan nggak ada tirai. Kalau tirai itu sumber infeksi. Ya, makanya teman-teman kalau di rumah ada gorden itu sebagai sarang bakteri, virus dan lain sebagainya nempel di situ. Jadi bagaimana kemudian Anda itu memanage mulai sekarang karena Anda calon tenaga kesehatan, ya. Oh berarti itu tirai atau apa namanya? Gorden ya. Dicuci misalnya 2 minggu sekali, itu ya jangan setahun sekali kalau mau lebaran aja. Ya, itu luar biasa kotornya. Ya, jadi seperti itu. Sudah siap ya Bu ya? Saya siapkan alat dulu. Sudah selesai di vulva hijin, maka saya akan siapkan tindakan-tindakan yang tidak memerlukan handscoon steril. Karena setelah ini saya akan pakai handscoon steril. Apa contohnya? 1, saya akan ambil cairan. Berapa cc untuk pengunci? Berapa cc? Saya enggak coba. Wow, 20 cc. Berapa? 5 sampai 15 cc. Udah enggak usah Pak. 5 sampai 15 cc untuk pengunci. Berarti kalau saya mau pakai 12 boleh? Boleh. Karena maksimal berapa tadi? 15 cc. Ini seadanya ya. Dilihat juga usianya ya. Anda misalnya
pakai 5 cc tapi ternyata dia sudah sepuh, pasien kita sudah sepuh. Nah itu untuk bersin hajing gitu lah, copot. Kita juga harus tahu kondisi pasien juga. Jadi kalau lansia lebih baik kita maksimalkan, ya. Satu saya siapkan penguji sudah. Yang kedua apa? Gel, ya gel. Kalau tidak ada kom, ya, kalau misalnya tidak ada kom, kita bisa pakai atau taruh di bak instrumen, ya di dalam bak instrumen, atau ditutupnya, tutup bagian dalam. Kita taruh gelnya secukupnya. Ujung gel karena dia tidak steril, jangan sampai menyentuh dalamnya. Ya, taruh. Terus apa lagi? Sekarang apa lagi? Plaster. Ini peraturannya saya belum pakai handphone ya, nanti ada dulu. Plaster. Yang agak panjang. Ibu, ini putra keberapa, Bu? Oh, baru pertama ya, Bu ya. Ini putra pertama Ibu jadi deg-degan juga ya, Bu ya. Saya siapkan dulu ya. Saya pasang perlak dulu ya, Bu ya. Jadi, silakan siapkan segala peralatan yang dia tidak membutuhkan. Handscoon steril. Permisi ya, Bu ya, saya bantu dulu ya. Oke, Bu, silahkan kakinya posisinya ditekuk, nah kemudian menapak. Akhirnya nanti kalau posisinya apa namanya ini? Posisi dorsal recumbens. Jadi seperti ini. Kalau seperti ini hanya berbaring saja. Ya, dorsal recumbens itu seperti ini posisinya. Oke? Oke, selanjutnya kalau sudah siap semua, kita akan cuci tangan. Berapa langkah? 6 langkah. Kalian sudah harus hafal di luar kepala. Kalau di kelas silakan dipraktekkan 6 langkah. Bukan gaya, bukan apa, tetapi ya memang kita sebelum kita mengedukasi ke masyarakat, ya kita pakai ilmu kita sendiri dulu. Ya, sehingga orang ketika akan melihat kita cuci tangan, wah, luar biasa dia. Termasuk etiket ketika bersin atau batuk. Nah, biasanya kita gini, atau gitu kayak TS bener banget itu ya. Kayak cek mic aja. Kan enggak. Jadi gimana? Nah, ini udah kelihatan banget. Oh, ini anak pintar nih. Ya, selanjutnya apa yang kita lakukan tadi sudah. Kemudian kita akan pakai handscoon steril. Ya, ini saya posisikan dia handscoon steril ya. Ya Allah, handscoon itu kalau sudah dipakai tidak usah dimasukkan ke sini dong. Ini pura-puranya steril ya. Hanya saya akan pilih. Biasanya kan ada ya dipisah. Ya, Kak, ini kan sebenarnya handscoon bersih ya. Tapi saya posisikan dia sebagai handscoon steril. Kenapa? Kalau saya pakai handscoon yang steril, satu handscoon steril berapa? Bisa dapat satu box handscoon bersih. Ya. Jadi kalau kita pakai handscoon steril harus sesuai kaidah juga ya. Jadi jangan seperti ini tangan kita. Ini kan saya pura-puranya dia handscoon steril gitu ya. Jadi waduh. Nah, hati-hati. Jam dilepas boleh atau bisa dikondisikan. Ya, sudah steril? Ya, sudah steril semua, maka saya akan lakukan, Bu. Kita akan mulai ya, Bu ya. Itu yang tenang aja, yang relax. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan gel ya. Tadi gelnya sudah saya masukkan. Silahkan berikan gel di ujung, dicolekkan, kemudian akan kita ratakan. Berapa senti gel yang akan kita ratakan di selang? Berapa? 2,5 sampai dengan 5. Ya, kalau perempuan. Karena nanti kita akan masukkan seberapa panjang. Ada di situ
seberapa panjang? Sampai dengan kalau perempuan di prosedur. Nah, di prosedur berapa? Sampai dengan 8 cm kalau perempuan memasukkannya. Ya, nanti kita akan ratakan. Bu, kalau lebih dari 5 cm gimana? Enggak apa-apa. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Ya, ini kan steril ya. Kita ambil. Kalau kita tidak ada asisten, kita pasangkan dulu nih yang tangan sebelah kiri untuk ring bag. Kenapa kok harus dipasangkan dulu? Nanti Ya, takutnya kemana-mana. Ya, oke. Pakai tangan kiri karena tangan kanan nanti untuk kita masukkan. Ibu, sekarang kita berlatih nafas dalam dulu. Kita tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan ibu. Pintar. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3 keluarkan. Baik ibu, hitungan ketiga. Ketika ibu tarik nafas nanti selang ini akan saya masukkan. Ya bu ya. Sekarang perhatikan, ketika membuka tidak dijembreng seperti ini tangannya no, tapi sarang yang ya di silang. Ya pakainya jempol sama jari tengah begini. Begini. Ya begini. Oke? Ya jempolnya ke sana, jari tengahnya ke sini. Lihatnya dari sana, Mbak. Biar kelihatan. Kalau lihat tengahnya kelihatan. Awas teman-teman memasukkannya jangan sampai salah karena ada beberapa mahasiswa perempuan yang salah memasukkan selang kateter ke lubang yang lain. Ya, teman-teman harus tahu wong punya sendiri kok. Ya, Ibu ya tarik nafas. 1, 2, 3. Jadi ketika dia tarik nafas, kita akan masukkan. Lagi Bu, tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Masuk lagi. Tarik nafas lagi. 1, 2. Kalau dia tidak tarik nafas, jangan dulu dimasukkan. Kenapa? Nyeri. Kalau sudah masuk, kita butuh bantuan pinset, kita bisa pakai pinset. Ya Bu, lagi. 1, 2, 3. Masukkan. Jangan banyak-banyak ngambilnya karena dia akan lekuk. Ya, dia sedikit-sedikit saja. Ya Bu, lagi tarik nafas. 1, 2, 3. Kalau sudah mengalir, kita akan tambahkan sedikit lagi, masukkan. Nanti saya akan berikan simulasi. Kenapa kok kita harus masukkan sedikit ketika urinnya sudah keluar? Ini sudah keluar, sudah kita pastikan dia masuk, maka selanjutnya kita akan berikan kunci. Nah, ini dropnya benar enggak? Karena kalau sudah dipakai, kalau mengunci diputar dulu ya, dikunci dulu, baru kita akan mengunci. Ya, dikunci. Jadi ini agak berat. Jadi masukkan agak berat. Ini jangan dicolke dulu, tetap ditekan, kemudian kita putar. Ya. Karena kalau enggak, kalau Anda colke balik. Enggak usah ditiup ya. Pura-pura aja. Biar kalian enggak ngantuk. Gini tetap ditekan, diputar. Ya. Setelah itu kita cek tahanan. Jangan banter-banter ya. Coba bisa dicek. Sisa kunci. Nah, kunci itu kan Mbak. Betul? Wah, ini mau bersih mau buat. Mau kalian dia suruh olahraga, insya Allah dia nggak akan lepas. Ya oke. Setelah dikunci tahanannya sudah oke, kita lepas. Alhamdulillah sudah selesai Bu pemasangannya. Gimana? Agak nyeri ya Bu ya? Iya, ini memang sensasinya agak nyeri, tapi insya Allah nanti lama-lama itu akan sudah bisa beradaptasi dengan baik. Selanjutnya apa? Kita jantolkan. Ini harusnya ada cantolannya begini, karena nggak ada. Kita pakai kayak pramuka itu nih. Sampul gitu. Bukan saya pun juga. Ya seperti ini. Terus ditali. Sininya juga ya semua. Semua sisi. Kemudian ketika dia ada sentral seperti ini. Ada sentral seperti ini jangan ditaruh yang atas, dirapikan teman-teman ya. Jadi ini taruh di bawahnya. Kenapa kok nggak begini? Lah ini selang pipisnya, nanti pipisnya kelihatan, nggak estetis. Di samping Anda benar melakukan tindakan, tapi satu kerapian, kebersihan, estetika itu juga harus diperhatikan. Masangnya benar. Tapi yang nyantol kayak urin bag di sini. Gimana menurutmu?
Nanti kalau makan juga dia jijik gitu. Ini penunggunya. Ada tamu lihat tipis. Jadi taruh di bawah, dirapikan. Ini taruh di paling bawah, ditali. Yang sini juga ya, yang kanan ya. Ini cukup satu aja. Tapi yang kanan iya loh ya. Iya. Ya. Sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Selanjutnya akan kita plester. Plester ini adalah plester kuku-kuku ya teman-teman ya. Kemarin udah diajarikan sama Kak Ais ya. Udah kan? Walah mosok ya sampai sudah yang sampai belum ngantuk kan. Senang ya. Jadi plester kuku-kuku saja nggak usah pakai malam. Begini ya, karena menurut riset seperti ini dia lebih kencang daripada hanya horizontal saja. Kemudian perlu diperhatikan satu, ketika Anda akan memasang fiksasi, dia jangan terlalu kencang seperti ini ya, pasiennya nggak nyaman, nyeri juga, dan jangan juga terlalu kendor. Kenapa kalau terlalu kendor seperti ini? Resiko nekuk ya. Kalau nekuk apa yang terjadi? Pipisnya dia nggak akan keluar, pasiennya ngeluh nyeri, lama kelamaan dia akan infeksi ya, ISK saluran atas ya. Jadi seperti itu, paham ya? Oke, baik Bu, saya rapikan ya Bu ya. Teman-teman ingat, selain benar kita juga harus rapi, estetis dan lain sebagainya, bersih. Jadi ketika akan mengambil ini perlu dari pasien, tidak boleh begini. Oke Bu. Ya, ini kalau nggak ada kotorannya, ya mending. Kalau ada kotorannya tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi ini kita tepuk dulu ke sini, kita tepuk lagi begini, kita tepuk lagi begini dan begini. Aman nggak? Aman. Bersih, ya kan? Tidak akan terkontaminasi. Taruh bawah. Sudah. Bu, saya bantu pakai celana dalam lagi ya. Pertanyaannya, pakai celana dalam nggak pasiennya? Enggak. Boleh pakai. Kalau pakai dia lebih nyaman, asal celana dalamnya tidak terlalu Ketat. ketat. Baik, saya pakaikan kontrakan ya. Ya Bu, Ibu nanti banyak relaksasi. Ketika nanti Ibu merasakan nyeri, silahkan tarik nafas sama sesuai tadi yang saya ajarkan ya Bu ya. Terus kemudian lagi Ibu juga harus banyak minum air putih. Air putihnya yang hangat ya Bu ya. Jadi biar pipisnya ini kok warnanya kok agak kuning banget gitu ya. Jadi biar nanti warna pipisnya Ibu bisa jernih. Kalau jernih berarti itu yang bagus. Begitu Ibu, sebelum saya pamit, Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Silakan nanti bisa panggil saya kalau